Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Engkau. Hatiku bersorak, dengan tenangku berdiam, karena tak Kau serahkanku pada kematian. Kau tunjukkan padaku sebuah jalan kehidupan, sukacita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu. Hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Engkau. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa di dalam nama Anak Putra Yesus Kristus, kami mengucap puji syukur bagi-Mu ya Bapa, atas segala berkat karunia kasih sayang-Mu yang begitu indah, yang begitu baik, yang boleh kami terima hingga saat ini. Engkau telah menjaga kami Tuhan, dengan para jemaat-Mu tiba di tempat ini di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang maha kasih, saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami secara online. Untuk itu ya Bapa, kami menyerahkan kepada-Mu, kiranya Tuhan menyertai kami di dalam ibadah secara online ini, khususnya kepada Pendeta Wiwulianto Tuhan yang akan membawakan firman. Biarlah firman itu Tuhan menjadi berita bagi kehidupan kami, dan juga kami Tuhan, para majelis, kiranya Tuhan menyertai kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami bisa melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Begitu juga Tuhan kepada Sonida, juga pianis, dan yang lainnya Tuhan yang berperan dalam ibadah ini. Kami menyerahkan kepada-Mu, karena Tuhan menyertai kami dalam ibadah ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami menyerahkan kepada ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Umat yang terkasih, selamat hari Minggu. Ucapan syukur senantiasa kita naikkan kepada Tuhan, walau di tengah situasi yang tidak menyenangkan saat ini. Kebaikan Tuhan baik sungguh nyata. Dia senantiasa memegang kita dengan tangan kanannya. Yesaya 41 ayat 13 mengatakan, "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Kita percaya bahwa kita tidak akan luput dari pandangan dan genggaman tangan Tuhan. Marilah dengan bangkit berdiri, kita memuji dan memuliakan kemurahan-Nya yang besar. Tuhan telah bangkit. Haleluya. Sukacita, haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu.
ditebus olehnya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Kebaktian ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita masih beribadah minggu di rumah. Keadaan ini menyedihkan bagi kita. Belum lagi karena berbagai macam keadaan yang harus tiba-tiba berubah. Kita hanya bisa bekerja, belajar, dan melakukan segala sesuatu di rumah saja. Kondisi ini seringkali membuat kita menjadi egois. Sulit bagi kita untuk memahami kesulitan orang lain, apalagi menjadi pembawa berita damai sejahtera baginya. Bukankah hidup kita sendiri sudah terlalu susah dan rumit? Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa justru di masa seperti inilah tugas kita sebagai duta damai sejahtera terdengar lebih nyaring panggilannya. Kristus yang bangkit itu telah mengaruniakan damai sejahteranya. Saat ini kita diundang untuk memberitakannya kepada sesama, keluarga, dan sekitar kita. Firman-Nya dalam Matius 5 ayat 9 menulis, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Allah yang mulia, ampunilah kami yang kadang begitu egois, tidak peduli akan sekitar kami, bahkan keluarga kami sendiri. Ampunilah kami yang kadang lebih ingin dilayani dan bukan melayani, lebih ingin diperhatikan daripada memperhatikan.
Tanpa kami sadari, kami telah menempatkan diri kami yang utama dan pertama. Perbaharuilah hidup kami dan mampukan kami menyatakan cinta kasih-Mu di tengah keluarga kami, bagi sesama kami dan bagi lingkungan sekitar kami. Dengarlah berita anugerah menurut Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Yesus bangkit, nyanyilah haleluya, sungguh mulia harinya, haleluya, yang disalib Golgota, haleluya, menebus manusia, haleluya. Naikkan puji dan syukur, haleluya, bagi Kristus Rajamu, haleluya, mau ditanggung olehnya, haleluya,
Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus, terima kasih kalau sampai saat ini kami tetap diberikan kekuatan, pertolongan, dan segala hal yang kami butuhkan. Selama kami berjaga jarak, selama kami berada di rumah. Kami mohon Tuhan, Engkau juga yang menolong kami untuk terus belajar beriman dan menguatkan iman kami. Melalui pembacaan Alkitab dan perenungan bersama saat ini, kami yakin dan percaya Roh Kudus menolong kami untuk membuat kami semakin kuat, semakin bersandar pada Tuhan. Bagi jemaat, umat-Mu dimanapun mereka berada, Engkau juga persiapkan mereka secara pribadi. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Tetapi saya tidak membacakan, saudara-saudara, ada tayangan video yang menggambarkan peristiwa yang terjadi. Di situ juga ada ayat Alkitabnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara bisa memperhatikan, ada visualisasi sehingga kita bisa menangkap lebih jelas. Demikian. It was late that Sunday evening, and the disciples were gathered together behind locked doors because they were afraid of the Jewish authorities. Then Jesus came, stood among them. Peace be with you. After saying this, he showed them his hands and his side. The disciples were filled with joy at seeing the Lord. Jesus said to them again, Peace be with you. As the Father sent me, so I send you. Then he breathed on them. Receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. One of the 12 disciples, Thomas, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." Unless I see the scars of the nails in his hands, and put my finger on those scars, and my hand in his side, I will not believe. A week later, the disciples were together again indoors, and Thomas was with them. The doors were locked, but Jesus came and stood among them. Peace be with you. Put your finger here and look at my hands. Then reach out your hand and put it in my side. Stop your doubting and believe. My Lord
and my God. Do you believe because you see me? How happy are those who believe without seeing me? In his disciples' presence, Jesus performed many other miracles which are not written down in this book. But these have been written in order that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through your faith in him, you may have life. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, dan terlebih yang merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah Duta Damai Sejahtera. Seperti yang kita perhatikan bersama, bacaan Alkitab dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Di sana kita memperhatikan dengan baik, saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus sampai 3 kali berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu di ayat 19, ayat 21, dan ayat 26. Atau dalam versi Alkitab bahasa Inggris, King James, menyebutkan peace be unto you. Secara sederhana terjemahannya, damai sejahtera melingkupimu. Nah, yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, mengapa kata damai sejahtera sampai 3 kali diucapkan Tuhan? Seakan-akan kata damai sejahtera itu begitu penting bagi para murid yang saat itu sedang bersembunyi di ruang yang tertutup rapat. Nah, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, istilah Ibrani untuk damai sejahtera adalah shalom. Bukan S-Y-A-L-O-M tetapi S-H-A-L-O-M, Salom. Kata ini bukan sekedar menunjuk kepada ketiadaan perang dan pertentangan. Makna dasar dari Salom ialah suatu perasaan bebas dari segala kekhawatiran dan ketakutan, merasa tentram dalam jiwanya dan dengan Allah. Nah, kini pertanyaan selanjutnya, saudara-saudara, lalu apa makna ucapan damai sejahtera dari Tuhan dalam konteks murid saat itu yang kemudian kita akan tarik di dalam konteks kita saat ini? Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kisah kebangkitan Kristus menurut versi Injil Yohanes bermula saat Maria mendapati kubur Yesus sudah terbuka. Artinya batu penutup kubur itu sudah tidak lagi berada di tempatnya. Maka Maria segera melaporkan hal itu kepada Petrus, dan ketika mendengar laporan Maria, Petrus benar-benar terkejut. Segera Petrus pun pergi ke kubur Yesus bersama murid lainnya yang tidak disebutkan namanya. Kali itu Petrus dan temannya ingin memastikan dengan masuk ke dalam kubur itu, memeriksanya dengan seksama, namun mereka hanya melihat kain kafan yang tergeletak begitu saja. Sedangkan tubuh
atau jasad Yesus sudah tidak ada. Nah, mengetahui hal itu entah bagaimana perasaan para murid. Bagaimana perasaan Petrus, bagaimana perasaan temannya. Mungkin di benak mereka muncul banyak pertanyaan. Jika tubuh Yesus telah dicuri, siapa yang melakukan? Lalu untuk apa motifnya? Keadaan itu makin menambah kebingungan dan rasa sedih. Ya, sedih. Saat Yesus didera, mereka diam membisu. Saat Yesus dihina dan disalibkan, mereka hanya menonton dari kejauhan. Para murid tidak berbuat apa-apa, hanya diam. Dan secara pribadi bagi Petrus, penyangkalannya sampai 3 kali makin menambah rasa malu dan bersalah. Dan setelah 3 hari wafatnya sang guru, makamnya pun dibongkar orang tak dikenal. Tubuh Yesus sudah tidak ada di situ dan lagi sebagai murid Tuhan, mereka pun tidak bisa berbuat apa-apa, seakan percuma saja menjadi murid Tuhan, tetapi tidak mampu melakukan apapun untuk membantu gurunya. Mungkin hanya Maria yang boleh dikata sangat bersyukur. Ia boleh dikata sebagai orang yang begitu berbahagia. Saat ia sedang menangis di kuburan Yesus, ia berjumpa secara langsung dengan Tuhan yang telah bangkit itu. Suatu pengalaman indah yang dialami oleh Maria yang kemudian diceritakan lagi kepada para murid yang lain. Nah, apa kemudian respon para murid dari cerita tentang pengalaman indah Maria itu? Di Injil Yohanes tidak disebutkan, saudara-saudara. Mungkin cerita Maria dianggap para murid hanya sebagai halusinasi karena kerinduan ingin berjumpa. Para murid tidak segera percaya dan memutuskan untuk tetap mengunci diri di ruangan yang tertutup rapat. Belajar dari ini, saudara-saudara, kita jangan mudah untuk menyalahkan prinsip Thomas yang menginginkan bukti secara fisik bahwa sang guru telah bangkit. Ia hanya butuh fakta yang real, bukan opini orang. Hanya sekedar percaya pada opini itu bisa menyesatkan. Itulah sebabnya keterangan Maria tidak mudah untuk kemudian membuat para murid yang lain menjadi percaya, dan terlebih Thomas. Thomas hanya butuh fakta yang real, bukan opini orang. Hanya sekedar percaya pada opini itu bisa menyesatkan. Kalau hanya berdasarkan kata orang, kita tidak pernah tahu sejauh mana kebenarannya. Coba perhatikan apa yang sering kita alami saat ini. Di tengah-tengah krisis yang terjadi, orang justru nyebar hoaks. Banyak berita yang katanya ini dan itu tentang berbagai hal. Kenyataannya hoaks. Para murid yang tidak segera percaya, terutama Thomas, tidak seperti kita yang mudah percaya dengan hoaks. Ia butuh bukti. Ia tidak mudah percaya dengan omongan orang yang isinya hanya hoaks. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun Anda berada, di tengah kondisi para murid yang betul-betul sedang galau, yang sedang gundah gulana, itulah Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa, damai sejahtera bagi kamu. 3 kali. Seakan-akan ingin meneguhkan, menguatkan
para murid. Damai sejahtera bagi kamu, di dalam versi King James, damai sejahtera melingkupimu. Tuhan tahu kebutuhan utama para murid, yaitu damai sejahtera di tengah-tengah rasa takut. Yang dibutuhkan adalah damai sejahtera. Di tengah-tengah kegalauan yang dibutuhkan adalah damai sejahtera. Di tengah-tengah rasa sedih yang dibutuhkan adalah damai sejahtera. Dan shalom itu anugerah yang indah bagi mereka. Menguatkan kembali. Sapaan Tuhan ibarat hujan yang turun di tengah kegersangan hati. Sapaan Tuhan itu memberi kesejukan, kedamaian, ketentraman. Sapaan Tuhan membangkitkan lagi semangat dan iman mereka dari keterpurukan. Shalom Tuhan itu telah mengatasi segala yang dirasa oleh para murid selama ini. Sejak mereka melihat Yesus disiksa, diadili, bahkan disalib. Ya Tuhan, memulihkan kondisi yang membuat mereka hidup di dalam ketakutan. Setelah Tuhan memulihkan keadaan mereka, lalu Tuhan meminta mereka untuk menjadi duta damai sejahtera. Sekalipun masa depan mereka belum menentu, namun di tengah krisis hidup, mereka menyadari telah menjadi jaringan Tuhan untuk membawa dan menebarkan shalom Tuhan dimanapun mereka berada. Kita harus perhatikan di sini, saudara. Mereka menjadi duta damai sejahtera, bukan dalam kondisi mereka hidup tenang, tetapi di dalam keadaan krisis. Jemaat Tuhan, lalu apa yang bisa kita tarik untuk kita renungkan melalui kisah itu untuk kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah, boleh dikata, bencana yang sedang terjadi? Ada 3 hal. Yang pertama, mari kita membuka Kolose 3 ayat 15. Kolose 3 ayat 15. Di sana menyebutkan begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kalimat yang di awal yang harus kita perhatikan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Nah jemaat Tuhan, shalom Kristus itu memerintah dalam hati kita. Di dalam hatilah shalom itu bermula. Dan dari hati kitalah akan terpancar damai sejahtera Allah kepada setiap orang. Damai sejahtera itu ada di dalam hati, bukan sesuatu yang di luar. Nah kini pertanyaannya, adakah shalom itu di dalam hati kita? Adakah damai sejahtera itu di dalam hati kita? Bila hati kita masih dihantui oleh rasa takut, oleh rasa khawatir, tentang apa yang sedang dan akan terjadi di dalam hidup, mungkinkah shalom Kristus bisa terpancar dari hidup kita? Kalau hidup kita masih dikuasai oleh rasa takut, bagaimana damai sejahtera itu bisa terpancar? Bagaimana mungkin orang dalam ketakutan, dalam kesedihan bisa menjadi duta? Orang yang berusaha perform,
tampil merasa damai sejahtera tanpa benar-benar dipenuhi oleh damai itu pasti sangat melelahkan. Ia tidak bisa berpura-pura terus merasa damai bila di dalam hatinya masih dihantui oleh rasa berdosa, takut, gelisah, kecewa, marah karena keadaan hidupnya. Ia sulit mengalami shalom Allah bila ia belum benar-benar mau menerima Kristus yang telah bangkit itu. Ia sulit mengalami damai sejahtera Allah kalau ia belum menyerahkan hidupnya, menyandarkan hidupnya pada Kristus yang bangkit. Kita cermati para murid saudara. Sekalipun Maria telah bercerita tentang pengalaman indahnya berjumpa dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit, para murid masih tetap mengunci diri di ruangan yang tertutup rapat. Kenapa? Hati mereka masih dihantui ketakutan, rasa sedih dan galau. Tidak ada shalom di hati mereka. Jadi sungguh bersyukur Tuhan menjumpai mereka dan memberikan shalom itu kepada mereka. Sekalipun ruangan itu tertutup rapat, kehadiran Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk hati mereka yang ikut terkunci rapat. Dengan sapaan damai sejahtera, semua yang membelenggu dan menghantui hati mereka telah terbuka dan terlepas. Kini para murid benar-benar mengalami damai sejahtera dari Kristus itu, seperti juga yang dialami oleh Maria sebelum. Iman mereka kembali diteguhkan untuk menerima tanggung jawab besar yang Tuhan percayakan kepada mereka. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera itu harus dimulai dalam diri sendiri. Maka seluruh diri kita dikendalikan oleh damai itu. Saya ulangi. Damai sejahtera itu harus dimulai dalam diri sendiri, maka seluruh diri kita dikendalikan oleh damai. Nah, saudara-saudara, cara kerja damai itu adalah dengan memerintah hati dan pikiran kita setelah kita benar-benar menerima Kristus. Menerima Kristus tidaklah pasif tetapi aktif. Orang yang menerima Kristus berarti mau untuk terus-menerus, bukan sekedar belajar tetapi menerima Kristus. Ia mau percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Kristus apapun yang terjadi. Itu dialami oleh Thomas. Penyaliban dan kematian Yesus telah membuatnya begitu terpukul, imannya lemah, ia kehilangan sandaran hidup. Saat Kristus menjumpainya, memberinya kesempatan untuk membuktikan sendiri bahwa ia benar-benar telah bangkit dengan mencucukkan jari ke bekas lukanya. Thomas tidak melakukan itu, tetapi ia justru berlutut dan mengaku, "Ia Tuhanku dan Allah." Iman Thomas dipulihkan. Di sini damai kita tidak bekerja dari luar. Damai kita tidak ditentukan dari luar, tetapi dari dalam. Damai sejahtera kita tidak tergantung pada apa yang sedang terjadi di sekitar kita, tetapi apa yang terjadi di dalam hati kita. Kita mesti selalu ingat bahwa darah Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Damai sejahtera yang dulu hilang sejak dosa masuk ke dalam dunia telah dikembalikan oleh darah itu. Jadi mengapa hidup kita bisa kehilangan damai sejahtera? Penyebabnya tidak lain adalah bila kita kehilangan pandangan kita akan pengorbanan Kristus Tuhan kita yang telah menebus kita. Yang terakhir Bapak Ibu, shalom itu, damai sejahtera itu bukan untuk konsumsi diri sendiri, tetapi bertujuan untuk kebutuhan hidup bersama. Meski damai itu bermula di dalam hati kita secara pribadi masing-masing, tetapi damai itu
tidak pernah dimaksudkan untuk diri sendiri. Kehendak Tuhan Yesus adalah agar kita menjadi peacemaker, pembuat kedamaian. Bukan sekedar peace owner, pemilik kedamaian. Bukan sekedar peacekeeper, penjaga kedamaian. Jadi kehendak Tuhan, saudara-saudara, menginginkan agar kita menjadi peacemaker. Bukan cuma pemilik damai, bukan cuma penjaga damai. Kita menegakkan damai Tuhan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam segala aspek hidup kita, termasuk juga di tengah kondisi krisis yang sedang terjadi saat ini. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Hal yang paling sederhana saja adalah bila mulut kita masih menebar ketakutan. Sebetulnya itu menggambarkan isi hati kita yang penuh dengan ketakutan. Dan itu artinya kita gagal untuk menjadi agen pembawa damai sejahtera. Menyambung, saudara-saudara, di acara ngopi yang baru lewat, yang saya pandu, saat itu mengutip doa Bunda Teresa. Saya akan ulangi lagi, ini doa Bunda Teresa untuk menutup renungan kita hari ini. Demikian doanya. Yesus Kristus, bawalah aku dari kematian menuju kepada kehidupan. Dari kepalsuan kepada kebenaran. Bimbinglah aku ya Yesus dari keputusasaan kepada harapan, dari ketakutan kepada kepercayaan. Tuntunlah aku dari kebencian kepada cinta, dari peperangan pertikaian kepada kedamaian. Biarlah damai memenuhi hatiku, menyelimuti dunia dan seluruh semesta. Damai, damai, damai. Mari saudara-saudara, di tengah bencana hidup karena pandemi virus corona, kita selalu menebar damai sejahtera dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Let
Jemaat yang dikasihi, marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa surgawi di dalam Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, di tengah-tengah keluarga, ataupun saat ini sedang sendiri. Berikan kekuatan dan kesehatan, berikan juga kesabaran dan kuatkan iman mereka selama krisis yang terjadi saat ini. Kami mohon penghiburan dari Tuhan, dan kami ingin belajar untuk melihat segala sesuatu dari sisi positif. Kami bisa bercengkrama dengan keluarga, bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Untuk melayani, untuk mencintai, untuk berempati. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk keluarga para korban karena pandemi virus corona. Mereka yang berduka, Tuhan berikan kekuatan. Bagi mereka yang saat ini sedang dikarantina, Engkau juga berikan kekuatan dan campur tangan Tuhan, agar proses pemulihan dapat terjadi dan korban semakin sedikit, bahkan ke depan sudah tidak ada. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat di Indonesia untuk lebih bersikap waspada, berhati-hati, mencegah penyebaran virus semakin melebar, agar kondisi pandemi ini bisa cepat selesai dan hidup kami kembali normal seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan untuk aparat keamanan, mereka yang membantu secara sosial, yang tergerak hati mereka. Engkau berkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan, dan terutama petugas medis yang berada paling depan untuk bisa menolong para korban yang dikarantina. Berikanlah kesabaran, kekuatan, kesehatan, dan segala hal. Kami yakin dan percaya kekuatan Tuhan dinyatakan. Begitu juga bagi pemerintah. Sekarang ini banyak hal harus dipikirkan. Bahkan juga memikirkan bukan sekedar penyebaran virus yang harus diatasi, tetapi masalah ekonomi, masalah sosial yang mungkin muncul. Engkau berikan hikmat, sehingga pada saatnya masalah-masalah itu dapat teratasi dengan baik. Dari presiden sampai jajaran paling bawah, Engkau berkati sehingga semuanya bisa diatasi dengan baik, mengatasi dengan baik, dan pada saatnya pandemi ini bisa teratasi dan semua
kehidupan kami menjadi normal. Terima kasih Bapa, ada banyak hal yang ingin kami tuangkan di dalam doa. Namun kami yakin dan percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan selalu memberkati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sesuai dengan surat Ibrani 13 ayat 15 dan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berdamai, janganlah terkelur, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan, atas pemeliharaan dan damai sejahtera yang Engkau karuniakan. Saat ini kami membawa yang terbaik yang dapat kami berikan. Tuhan, biarlah melalui persembahan ini, gerejamu dapat terus berkarya dan berdampak, khususnya di tengah situasi yang tidak menentu saat ini. Mampukan kami menjadi duta damai sejahtera bagi sesama kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Menjadi pembawa damai sejahtera di tengah banyak kecemasan karena pandemi COVID-19 saat ini memang bukan perkara yang mudah. Namun tetaplah sandarkan pengertian dan kekuatan kita di dalam Tuhan yang telah menebus kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera. Damai di dunia dan kitalah dutanya, damai sejahtera amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya,
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kita menerima berkat-Nya. Kiranya cinta dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita selalu menyertai kita. Memenuhi hati dan rumah kita dengan kehangatan, menenangkan jiwa-jiwa yang gaduh, menguatkan mereka yang lemah, membalut yang terluka dan berduka. Dan sampai kita bertemu lagi kiranya persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus terus tinggal di dalam hati kita, menjadi sumber kekuatan dan kedamaian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita tutup ibadah ini di dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang mengucap syukur kehadirat-Mu, karena Tuhan telah menyertai kami di dalam semua prosesi ibadah kami secara online pada saat ini. Bapak yang baik, Bapak yang Maha Kasih, walaupun di dalam ibadah ini secara online ini kami melakukannya tanpa jemaat-Mu, tapi kami yakin dan percaya bahwa jemaat-Mu semuanya Tuhan selalu bersuka cita pada saat ini. Bapak yang baik, Bapak yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas ibadah ini boleh berlangsung dengan sukacita dan berlangsung dengan baik. Untuk itu ya Bapak, sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Berkati kami Tuhan di dalam perjalanan kami pulang, tibakan kami di rumah masing-masing dalam keadaan sehat. Begitu juga secara khusus Tuhan kepada Bapak Pendeta Wiwilianto dalam pelayanannya, kiranya Tuhan selalu menyertai dia. Begitu juga kami para majelis, Tuhan selalu juga menyertai dan membimbing kami. Terima kasih Bapak, ampuni Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami kalau kami ada kesalahan dalam ibadah ini. Dalam nama Anak Putra Yesus Kristus kami berdoa dan